Halo semua, perkenalkan nama saya Ana Agung Diangga Putraiboa, NIM 23085099 dari kelas C. Pada video ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu program Quicksort pada ujian akhir semester mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di mana pada baris pertama ini saya menginputkan library, yang dimana library ini dapat menginputkan semua kelas dalam Java. Pada baris ketiga merupakan nama programnya, yaitu Quicksort. Baris keempat ini adalah kelas, dimana kelas ini dapat munculkan suatu angka random nantinya. Pada baris kelima ini merupakan kelas agar user bisa menginputkan nilai atau data. Pada baris ketujuh adalah fungsi utama, ada fungsi main. Kemudian saya mendeklarasikan dua variabel n dan i. Kemudian pada baris ke-10 saya mengprint suatu kalimat, masukkan jumlah angka yang diurut. Nah, ini outputnya akan seperti ini. Selanjutnya variabel n saya jadikan sebagai tempat untuk menampung data yang diinput oleh user. Pada baris ke-12 saya mendeklarasikan variabel bagian, yaitu dengan tipe data integer array sepanjang n. Pada baris ke-14 saya mencetak suatu kalimat, yaitu berikut, yang ditambah dengan variabel n dan dilanjutkan dengan angka acak, yaitu n di sini adalah nilai yang diinputkan, akan menjadi seperti ini. Oke. Pada baris ke-15 merupakan for loop, di mana for loop ini dapat berguna untuk menghasilkan random angka yang maksimal 20. Dimana for loop ini dimulai dari angka 0 sampai n-1. Kemudian pada baris ke-18 saya memanggil fungsi cetak array yang digunakan untuk mencetak hasil angkanya ini, angka acaknya. Dan pada baris ke-19 saya memanggil kembali fungsi sortir. Pada baris ke-20 saya mencetak suatu kalimat, yaitu hasil sorting. Nah, ini dia hasil outputnya. Dan kemudian hasil dari bilangan yang sudah diurut ini merupakan hasil cetak dari fungsi cetak array pada baris ke-21. Selanjutnya saya akan membahas fungsi sortir, di mana fungsi sortir ini menggunakan parameter integer array element, integer rendah, integer tinggi, dan integer panjang. Nah, jika variabel rendah lebih kecil daripada tinggi, maka akan muncul output, yaitu urutkan dari indeks ke disambung dengan variabel rendah sampai dan disambung dengan variabel tinggi. Kemudian saya mendeklarasikan integer variabel index, kemudian pivot index. Pivot index ini kemudian saya panggil fungsi partisi yang ada pada sini. Kemudian selanjutnya saya jelaskan dulu. Pada baris ke-73 ini saya mengoutputkan suatu kalimat, yaitu pivot index sama dengan variabel pivot index. Ini dia hasil outputnya. Dan pada baris ke-74 merupakan fungsi rekursif, di mana memanggil fungsi dirinya sendiri, itu sortir dengan parameter elemen rendah, pivot index min 1 dan panjang. Kemudian sini saya memanggil kembali sortir yang di dalamnya ada variabel elemen pivot index plus 1, tinggi dan panjang. Nah, di mana untuk pemanggilan sortir pada baris ke-74 ini, yaitu untuk mengsortir pivot index min 1-nya, artinya sebelah kirinya pivot atau sebelumnya pivot. Maka akan dilakukan sebuah pengurutan pada bagian kirinya pivot. Kemudian ini merupakan sebelah kanannya pivot yang dilakukan pengurutan. Selanjutnya beralih ke fungsi partisi. Oke, ini dia. Mana fungsi ini memiliki beberapa parameter. Kemudian saya mendeklarasikan integer pivot, integer i dan j. Sama ketiganya ini merupakan tipe data integer. Dan pada baris ke-27 ini saya mengisi nilai pivot ini dengan elemen indeks rendah.
Kemudian saya mengoutputkan suatu pernyataan yaitu pivot sama dengan disambung dengan variabel pivot. Nah, pivot di sini merupakan elemen dengan variabel elemen dengan indeks rendah yang merupakan pivot itu terletak pada angka sebelah kiri, yaitu ini di sini i diisi dengan nilai rendah, artinya nilai pertama atau nilai paling kiri itu merupakan pivotnya. Ini oke. Ini 9 kan awalnya 9, 6, 7, 6, 19 dan pivotnya ini merupakan i nya dari angka acak tersebut. Selanjutnya terdapat for loop di mana j sama dengan rendah plus 1 sampai tinggi. Kemudian terdapat if yaitu jika elemen indeks j lebih kecil dari variabel pivot, kemudian akan mengoutputkan yaitu variabel elemen dengan indeks j lebih dengan lambang lebih kecil dari ini merupakan variabel pivot. Nah, nanti akan jadi seperti ini outputnya. Selanjutnya di sini nilai i diisi dengan i plus 1, kemudian akan mengoutputkan print yaitu tukar angka yang dilanjutkan dengan variabel elemen indeks ke i. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel temp, di mana di sini terdapat terjadinya suatu pertukaran untuk menjadikan bilangan tersebut menjadi berurutan. Oke. Selanjutnya pada baris ke-43 merupakan saya mengoutput suatu kalimat yaitu pindahkan pivot ke posisi. Nah, ini dia hasil outputannya. Ini. Selanjutnya saya mengoutputkan kembali suatu pernyataan yaitu tukar angka yang disambung dengan variabel elemen indeks ke i, spasi, dan juga disambung elemen dengan indeks rendah. Ini dia contohnya. Selanjutnya pada baris ke-45 saya mendeklarasikan variabel temp kembali untuk melakukan suatu pertukaran kembali. Hanya akan dilakukan return i. Dan fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi cetak array. Nah, fungsi di sini sebenarnya untuk mempermudah saya untuk mengeprint suatu hasil. Nah, di mana saya mendeklarasikan variabel i dan terdapat for loop i sama dengan 0 sampai n-1. Terdapat if else, mana jika i nilai itu sama dengan n-1, kemudian akan mengoutputkan variabel elemen indeks ke i. Dan jika tidak, akan mengprint suatu variabel elemen dengan indeks ke i dan diberikan spasi. Dan ini merupakan hasil output dari program ini, di mana di sini terdapat kalimat masukkan jumlah angka yang ingin diurut. Sini terdapat saya inputkannya 5 tadi, dan akan muncul berikut 5 angka acak. Nah, ini adalah hasil yang telah dibuat oleh program. Kemudian selanjutnya terdapat pernyataan urutkan dari data indeks ke 0 sampai 4. Mana di sini pivotnya dideteksi sesuai tadi yang saya bilang, yaitu i-nya yaitu pivot, jadikan pivot. Nah, di sini dilakukan suatu pengecekan di mana 6 lebih kecil dari 9 sudah benar, berarti tidak ada yang berubah. Dan 7 lebih kecil dari 9 tidak ada yang berubah, benar, berarti 6 lebih kecil dari 9 dan juga tidak ada yang berubah. Nah, kemudian pivot akan berpindah posisi dengan menukar angka 6 dengan 9. Nah, jadinya 9-nya di belakang dan 6-nya di depan. Nah, begitu seterusnya program ini akan berjalan hingga hasilnya nanti sudah berurut. Hingga hasil sortingnya ini menjadi 6, 6, 7, 9, dan 19. Adapun flowchartnya, ini merupakan flowchart yang sesuai dengan codingannya. Terdapat 4 fungsi. Ini fungsi utamanya, yaitu saya mendeklarasikan integer n dan i dan menghasilkan output. Kemudian saya mendeklarasikan integer array dengan nama bagian sepanjang n. Kemudian kemudian akan menghasilkan suatu output untuk membuat suatu angka random. Ini dia yang saya seleksi ini. Oke, selanjutnya ini memanggil fungsi cetak array untuk mengeluarkan atau mengoutputkan hasil angka random tersebut. Ini memanggil fungsi sortir
Kemudian sini step terakhir dari fungsi main yaitu mengoutputkan suatu kalimat hasil sorting, dan ini adalah hasil dari angka yang terurut. Kemudian ke fungsi sortir terlebih dahulu, dimana sini terdapat variabel parameternya, terdapat if jika variabel rendah lebih kecil daripada variabel tinggi. Jika benar akan dilanjutkan step ini sesuai tadi yang sudah saya jelaskan pada codingnya. Kemudian di sini akan memanggil fungsi partisi, dan di sini juga akan dilakukan proses rekursif itu untuk menyeleksi, untuk mengsortir atau mengurutkan angka di sebelah kirinya. Ini yang mengurutkan angka sebelah kirinya pivot, dan ini yang digunakan untuk mengurutkan angka yang di sebelahnya, yang di sebelah kanannya pivot. Nah, ditandakan dengan ini pivot index -1, ini artinya angka sebelum pivot, dan pivot index +1 ini menandakan angka setelah pivot atau yang lebih besar dari pivot. Kemudian fungsi partisi, nah di sini terdapat terdapat parameter, dan saya mendeklarasikan integer pivot i dan j. Nah di sini pivot saya isi dengan elemen yaitu dengan indeks rendah. Ini sesuai dengan yang codingannya tadi itu yang ini dia sudah saya jelaskan tadi. Nah selanjutnya terdapat for loop j sama dengan rendah +1 sampai variabel tinggi. Kemudian jika benar akan dilakukan suatu if, yaitu jika elemen dengan indeks kecil lebih kecil dari variabel pivot, jika benar akan dilakukan proses pertukaran. Sama akan mengoutputkan pivotnya itu berapa. Oke, dan kemudian nanti akan dicetak hasil pengurutannya. Kemudian di sini terdapat output untuk pindahkan pivot ke posisi, sini output juga untuk tukar angka. Kemudian di sini yaitu proses pertukaran kembali untuk mengurutkan angka-angka tersebut dan dicetak menggunakan fungsi cetak array. Nah ini dia fungsinya, sudah saya jelaskan juga. Ini untuk memudahkan kita dalam coding supaya tidak terlalu panjang. Oke, sekian dari yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.